Cahaya. Ya. Ya, Pak Suhandi Cahaya itu ahli pidana. Ahli ini akan menerangkan bagaimana ya Prof. Suhandi Cahaya akan menerangkan bagaimana prosedur penetapan DPO, bagaimana prosedur penangkapan, bagaimana prosedur penyitaan, nah bagaimana prosedur penggeledahan, ya, bagaimana prosedur penetapan tersangka setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi pasca dikabulkannya Budi Gunawan dulu dari Prapit, itu kemudian penetapan tersangka menjadi objek pra peradilan, dan putusan itu ya untuk dapat menetapkan tersangka seseorang selain harus memiliki 2 alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHP, juga yang bersangkutan harus diperiksa dulu sebagai saksi. Clear jawaban kemarin, tidak pernah memeriksa sebagai saksi, itu diakui. Nah, sehingga kami yakin nanti akan dipertegas oleh ahli pidana hari ini. Untuk 2 saksi yang Pak Agus dan istri itu kan pemilik proyek ya Pak ya? Iya, Di Bandung. Bandung. Apakah itu waktu itu Mas Bondol ikut kerja di situ? Iya, cuma 1 minggu. 1 minggu itu. Berarti memang Pak Agus dan istrinya ini nanti akan hadir di persidangan dan memberikan penjelasan. Iya. Selaku pemilik proyek. Selaku pemilik rumah, pemilik proyek nanti sama istrinya. Sudah oke, karena ini adalah untuk mengungkap kebenaran. Ya. Saya ingin juga penyidik-penyidik Polda itu jujur ya. Jujur, ini untuk mengungkap kebenaran. Ini nasib orang loh. Kita melihat orang yang mengaku tidak bersalah, pengakuannya karena disiksa, dianiaya, menjalani seumur hidup. Bagaimana kalau terjadi sama anak Anda, para penyidik? Bagaimana kalau terjadi sama anak Anda, para psikolog yang kemarin membohongi kami? Penyidiknya itu katanya psikologi itu dilakukan untuk agar hati-hati dalam menuduh Peggy Setiawan, dalam menetapkan tersangka, hati-hati. Nyatanya dipelintir, dimanfaatkan, disalahgunakan untuk menggiring opini bahwa Peggy Setiawan adalah cenderung orang yang melakukan tindak pidana. Saya berdoa, kami semua berdoa, mudah-mudahan nasib Peggy Setiawan itu ya dirasakan juga oleh anak-anak penyidik yang menangani kasus ini. Dirasakan juga nanti, dialami juga ya. Selain oleh anak-anak penyidik, dialami juga oleh anak-anak psikolog yang memeriksa psikologis forensik Peggy Setiawan kemarin. Tega itu. Kalau pihak dari keluarga Peggy Setiawan, apakah mengkonfirmasi juga akan hadir di persidangan pagi ini? Hadir. Nanti siapa aja yang hadir? Ibu Kartini kemarin masih di sini semua. Ibu Kartini, Lucy, sama Amel. Iya. Untuk bapaknya datang juga. Bapaknya kayaknya datang juga bapaknya. Kemarin dia yang Oke, cukup. Oke, cukup. Boleh sedikit Bang soal Liga Akbar nantinya keterangan apa terkait apa yang akan dijelaskan Liga Akbar? Ya, Liga Akbar itu kan kalau nanti diperlukan, sebenarnya Liga Akbar itu masuk ke pokok perkara karena penyidik dalam menjelaskan kronologinya membaca dakwaan yang tahun 2016 ya, yang tertuang dalam putusan itu Liga Akbar itu di situ disebutkan bahwa bersama-sama dengan Eki Muhammad Rizky kemudian saat dilempari ya, bersama-sama dengan Muhammad Rizky saat dilempari, kemudian kalau Liga Akbar berhasil menyelamatkan diri kan gitu. Nah kemudian Muhammad Rizky terus dikejar yang berboncengan sama Pina, akhirnya terjadilah naasnya kemudian meninggal. Nah ternyata Liga Akbar ini yang dituangkan dalam, yang dibacakan dalam dakwaan di kemarin ya, putusan itu ya yang dibacakan penyidik. Ternyata Liga Akbar itu kan sudah ramai muncul di media sosial juga bahwa iya waktu itu kesaksiannya mengaku diarahkan oleh Pak Rudiana. Nah jadi nanti akan kami pertimbangkan kalau itu masuk pokok perkara ya mungkin tidak, tetapi kalau memang itu penting ya nanti bisa hadir sebagai saksi bersaksi. Tapi Liga Akbar ada, nanti bentar lagi datang. Satu lagi Bang, konfirmasi apakah Peggy akan dihadirkan? Kemarin sesuai permintaan dari kuasa hukum mau dihadirkan. Ini gimana nanti jadi? Ya, ini hakim untuk fair harusnya memerintahkan kepada termohon yang melakukan penahanan, status penahanannya kan masih oleh termohon Peggy Setiawan. Harusnya hakim memerintahkan kepada termohon atas permintaan permohon agar dihadirkan harusnya. Kemarin itu kan masih terlihat sebenarnya tidak wajib dan seterusnya kan. Akan tetapi ya
sikapnya sedikit saja ya yang tidak mengakomodir pemohon secara hukum, tentu yang masih wajar secara hukum, itu akan dinilai bahwa ini tidak fair, tidak adil. Itu makanya kami minta Hakim Tunggal Pak Iman Sulaiman agar memerintahkan kepada termohon agar menghadirkan Peggy Setiawan. Bisa ditanya agar sejauh mana hakim bisa menilai jawaban-jawaban Peggy Setiawan jika diperlukan untuk ditanyakan. Oke, terima kasih Bang Tony. Iya. Like, comment, subscribe.